You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Jennifer adalah satu-satu orang terakhir yang masih berada di kantor pada malam Jumat. Dia akan menaiki pesawat ke New York untuk akhir pekan yang panjang dan bertemu mantan tunangan pada hari Valentine. Jadi dia menulis email padanya. Dia tidak ingin terlambat untuk penerbangan, jadi dia mengambil sejumput permen dan meninggalkan kantor. Sementara itu, Guy juga bersiap-siap untuk pulang kerja. Mereka berdua akhirnya menunggu lift pada saat yang sama. Jennifer naik ke lantai 49 dan dia bergabung dengannya di lantai 42. Guy langsung mulai mengobrol dan bercanda dengan Jennifer. Dia membalas, tetapi tidak terlihat tertarik untuk berbicara lebih banyak. Guy menunjukkan gambar pada dinding ketika lift tiba-tiba berhenti. Dia mencoba menggunakan kunci dan tombol alarm, tetapi tidak ada yang berfungsi meskipun listrik di dalam lift masih menyala. Guy mencoba membuka pintu, tetapi itu tidak berhasil. Mereka mencoba melambai ke kamera yang sepenuhnya berfungsi, tetapi tidak ada yang merespons panggilan mereka. Untuk membuat semuanya menjadi lebih buruk, tidak ada sinyal ponsel mereka karena mereka berada 4 lantai di bawah tanah. Jennifer bertanya-tanya, di mana keamanan gedung itu? Khawatir dia akan melewatkan penerbangan, 15 menit kemudian mereka mencoba memanggil bantuan dan mengetuk pintu. Tetapi tidak ada yang bisa mendengar mereka. Guy mendapat ide bahwa mungkin ada pintu keluar darurat. Jadi dia dengan canggung memanjat ke baunya dan mereka memeriksa langit-langit lift. Jennifer sedikit terluka ketika memukulnya, jadi dia turun. 1 jam kemudian, Jennifer menyadari bahwa dia tidak akan pernah menaiki penerbangannya. Dan meskipun Guy bercanda untuk meringankan suasana hati, dia hanya mengutuki segalanya dan semua orang. Mereka akhirnya saling mengenalkan dan melanjutkan obrolan yang Guy mulai sejak dia naik lift. Karena Jennifer tidak memiliki air di termosnya, Guy menawarkan botol airnya, tetapi mereka bercanda bahwa sebaiknya mereka membuka botol anggur yang ada padanya. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki pembuka botol di tas mereka dan tertawa dengan hal itu. Mereka tidak membuka anggur, tetapi Jennifer menerima airnya. Sebagai penghiburan karena tidak ada makanan sebenarnya, Jennifer memberi Guy beberapa permen. Dia berpikir mereka sebaiknya menyimpan persediaan mereka karena mungkin terjebak di dalam lift hingga hari Selasa. 4 jam kemudian, Jennifer harus buang air kecil dan dia berusaha keras menahannya karena terlalu malu untuk melakukannya di hadapan Guy. Dia menyuruhnya buang air di sudut ruangan di atas mantelnya, tetapi saat dia menolak, Guy menyarankan agar dia melakukannya di termosnya. Dia memintanya menutup matanya dan menutup telinganya. Guy juga mulai bernyanyi dan dia akhirnya buang air kecil. Setelah itu, dia menambahkan gambar pada dinding lift. Beberapa waktu kemudian, mereka bermain permainan dan mulai berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Guy mengatakan bahwa dia tidak ada yang akan mencarinya karena terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Jennifer mengatakan bahwa dia juga begitu. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia ingin mengejutkan seseorang di New York, tetapi dia mungkin tidak ingin dia datang. Guy menyimpulkan bahwa sudah waktunya mereka membuka anggur dan memberikan kepadanya. Mereka minum untuk tetap hidup. Lebih kemudian, mereka terus sibuk dengan saling menggambar dan semakin dekat. Guy mengaku bahwa dia sebenarnya sudah pernah melihatnya di gedung kantor. Dia hanya tidak menyebutkannya karena tidak ingin terdengar seperti penguntit dan membuatnya merasa tidak nyaman. Dia tidak menganggapnya seburuk yang dia pikirkan, malah dia tertawa tentang itu. Mereka menyelesaikan gambar mereka dan saling memperlihatkannya. Potretnya tentang dia lebih mengarah pada lelucon, sementara miliknya lebih serius. Jennifer meminta maaf dan mengambil foto gambar tersebut, sambil mengatakan bahwa dia akan menjadikannya foto profilnya jika mereka selamat. Selanjutnya, mereka berbicara tentang makanan dan karena keduanya lapar, Jennifer meminta Guy untuk mengubah topik pembicaraan. Guy menyebutkan beberapa hal dan dia memilih untuk membicarakan mengenai bercinta. Lalu Jennifer bangkit dan menyerahkan kamera pada Guy, bertanya tentang tempat paling kotor di mana dia pernah bercinta sebelumnya. Guy agak malu. Jadi Jennifer menceritakan kisahnya terlebih dahulu. Jennifer menceritakan kisah tentang salah satu mantan pacarnya di perguruan tinggi dan saat mereka tidur bersama di perpustakaan. Ketika giliran Guy, dia masih merasa enggan untuk membagikan kisahnya karena dia pikir dia tidak memiliki kisah yang menarik.
Jennifer memintanya untuk membuat cerita palsu. Kai menceritakan kisah tentang seorang gadis cantik yang ingin bersamanya selama piknik kerja. Dia mengatakan bahwa mereka mabuk, naik ke mobil, dan dia mulai melepaskan pakaiannya saat dia sedang mengemudi. Kai merasa aneh dan tidak nyaman lagi, lalu mengatakan kepada Jennifer bahwa dia terangsang dan dia harus berhenti. Dia meminta maaf karena dia pikir dia melampaui batas, tetapi Jennifer mengatakan bahwa itu baik-baik saja. Kai mendekatinya dengan canggung dan menciumnya, lalu mulai melepaskan pakaiannya. Mereka bercinta di dalam lift. Setelah itu, Kai mengatakan kepadanya bahwa dia bisa jatuh cinta padanya, tetapi Jennifer menjauh darinya. Jennifer mengatakan kepadanya bahwa dia ingin kembali bersama mantan pacarnya. Itulah sebabnya mengapa dia ingin ke New York dan mengejutkannya untuk memperbaiki hubungan mereka dan membuat segalanya lebih baik. Tidak seperti Kai, dia berpikir bahwa meskipun pertemuan mereka menyenangkan, mereka harus tetap bersikap santai karena apa yang dia miliki dengan mantan pacarnya adalah nyata. Jennifer jujur dengan dia tentang bagaimana perasaannya dan seperti apa hubungan sebelumnya. Kai di sisi lain berpikir bahwa mereka berhubungan dan mantan pacarnya tidak pantas mendapatkannya. Dia marah karena jelas dia masih mencintainya dan mengatakan ke Kai bahwa ketika mereka keluar dari lift, mereka akan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Kai terus bersikeras bahwa mereka seharusnya bersama dan dia mulai menangis karena dia merasa terasing meskipun mereka terkurung dalam kotak bersama-sama. Tiba-tiba sesuatu berubah dalam dirinya dan Jennifer bisa merasakannya. Kai mulai memberitahunya kebenaran tentang dirinya. Dia berbohong padanya tentang tempat dia bekerja dan tentang namanya juga. Pria itu mengatakan padanya bahwa dia tidak hanya memperhatikannya, tetapi benar-benar melihatnya setiap hari di tempat kerja. Dia mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan kepada Jennifer foto-foto keamanan yang dia miliki, dengan mencantumkan waktu dan tanggal saat itu terjadi. Pria itu bahkan memiliki video dia masuk ke dalam lift malam itu. Jennifer takut. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya adalah petugas keamanan gedung tersebut dan marah ketika dia menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah memperhatikan orang-orang seperti dia. Dia bahkan tidak mengenalinya meskipun dia bekerja di meja resepsionis. Dia berpikir bahwa dia mengenalnya lebih dari mantan pacarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia merencanakan segala sesuatu yang terjadi malam itu. Pria itu mengeluarkan kunci dan membuka blokir lift. Jennifer tidak bisa mempercayai apa yang dia lakukan padanya dan mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi dan bahwa dia akan membusuk di penjara. Tidak suka dengan hal itu, jadi si Kai menangkapnya dan mereka mulai bergulat. Jennifer menghentakkan kakinya selama pertarungan itu dan akhirnya Jennifer mematahkan kunci lift. Mereka terus bertarung dan dia menghantamnya dengan sepatunya. Jennifer takut bahwa dia membunuhnya, jadi dia mendekatinya untuk memeriksanya ketika tiba-tiba dia melompat dan menjatuhkannya. Mereka berdua tetap tidak sadarkan diri dalam lift. Setelah beberapa waktu, Jennifer terbangun dan melihat pria itu sudah sadar. Dia bertanya mengapa dia melakukannya. Alasannya adalah si Kai ingin menjauhkannya dari segala sesuatu sehingga mereka bisa terhubung secara manusiawi. Dia mengatakan bahwa mereka tidak hanya memiliki kencan, tetapi hubungan selama akhir pekan terjebak di dalam lift. Jennifer berpikir bahwa dia tidak akan lolos begitu saja karena seseorang pasti akan datang untuk mengeluarkan mereka. Sayangnya dia mengetahui bahwa pria itu telah mengambil semua shift untuk akhir pekan itu dan dua penjaga lainnya tidak akan datang sampai akhir pekan diperpanjang pada hari Selasa. Jennifer bertanya apa yang dia lakukan dan dia mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk membunuhnya daripada kembali ke penjara. Dia mengatakan bahwa dia tidak pernah memaksa Jennifer melakukan apapun, tetapi Jennifer mengatakan bahwa dia telah menculiknya. Hal itu membuatnya marah. Setelah dia tenang, dia membuka hadiah yang Jennifer beli untuk mantan tunangannya. Dia menemukan sebuah kemeja dan kotak di dalam tas. Pria itu mengenakan kemeja itu dan meminta Jennifer untuk membuka sisa hadiahnya. Jennifer membuka kotak dan menemukan cerutu beserta peralatan yang diperlukan seperti gunting cerutu dan korek api. Dia menyalakan cerutu dan menggoda Jennifer lebih jauh, bahkan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan mantan pacarnya kembali dengan semua hadiah yang bagus. Dalam keironisan, dia mengucapkan selamat hari Valentine. Beberapa waktu kemudian, pria tersebut meminta maaf kepada Jennifer karena telah membuatnya ketakutan dan meminta mereka untuk berdamai.
Dia meminta kesempatan kedua dan mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu menjawab sekarang, tapi untuk memikirkannya. Dia terganggu dengan lampu neon di dalam lift yang tidak berfungsi, jadi dia memecahkannya dengan menggunakan termos Jennifer. Pria tersebut menyadari bahwa bola lampu di bawah panel langit-langit harus diganti suatu saat. Dia berpikir bahwa dia bisa membuka panel tersebut dan keluar dari lift melalui sana. Saat dia memecahkannya dengan termos, Jennifer berdiri di sampingnya. Dia meminta Jennifer untuk membantunya naik ke atas, berjanji bahwa dia akan kembali untuknya. Namun, Jennifer berpikir akan lebih mudah jika dia memberikan bantuannya kepadanya, karena dia tidak akan memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Dia meragukan bahwa Jennifer akan mau kembali untuknya, dan dia akan memanggil polisi. Jennifer memberitahunya segala hal yang dia ingin dengar dan meyakinkannya untuk memberikan bantuan. Dia naik ke bahunya dan keluar dari lift. Pria tersebut memberitahunya di mana tangga dan pintu keluar. Senang bahwa akhirnya mereka berhasil melarikan diri, Jennifer berbalik dan mengacungkan jari tengah kepadanya, membuatnya marah. Saat Jennifer naik tangga, dia menemukan cara untuk keluar dari lift juga. Pria tersebut mengikat 2 potong pakaian bersama-sama dan melemparkannya ke atas balok lift. Jennifer sudah bergerak menuju pintu ketika dia mulai naik. Dia memberitahunya bahwa sebaiknya dia berlari karena sekarang dia akan mati. Jennifer mendekati pintu ketika dia sudah mencapai tingkat yang sama dan mengikutinya. Jennifer membuka pintu dan berteriak minta bantuan. Lalu tiba-tiba pria tersebut merangkulnya dan mengangkat keduanya kembali ke dalam lift. Mereka berdua pingsan. Jennifer terbangun lebih dulu dan melihat sprinkle kebakaran. Menyusun rencana baru untuk keluar, dia mencoba mengaktifkan alarm kebakaran dengan menyalakan cerutu. Tetapi ketika dia tidak berhasil, dia menyalakan kebakaran kecil. Saat lift mulai dipenuhi asap, pria tersebut terbangun dan Jennifer memukulnya mematahkan hidungnya. Jennifer berhasil mengikatnya dengan sehelai pakaian. Dia memberitahunya bahwa alarm kebakaran tidak akan menyala, tapi mereka hanya akan basah dan terkena arus listrik. Jennifer mengancam akan melukainya secara serius dan membuatnya mengakui segala yang telah dia lakukan padanya. Dia menghidupkan kameranya dan merekam dirinya sendiri menjelaskan apa yang dia ketahui tentang apa yang terjadi. Jennifer menyalakan kameranya dan bertanya pada pria tersebut tentang nama aslinya. Dia mengatakan namanya John Deakins. Jones mengakui bahwa dia dengan sengaja menjebak mereka di dalam lift. Dia bahkan mengukir gambar di dindingnya. Pada hari Jumat, dia menggunakan kunci untuk menghentikan lift saat Jennifer tidak melihat. Jennifer membuatnya mengakui bahwa dia telah memperangkapnya di dalam lift. John mengakui bahwa dia telah memperangkap dan menculiknya. Dia terus mempertanyakan, jadi dia mengakui di depan kamera segala sesuatu yang dia lakukan padanya. Mulai dari memukul kepala Jennifer ke tanah hingga melemparnya ke dinding. Jennifer juga bertanya mengapa John melakukan hal tersebut. Namun si John mengatakan bahwa dia hanya ingin berkencan dengannya. Jika dia memintanya keluar dengan cara biasa, dia pasti menolaknya. John memberitahunya siapa dia sebelum dia menjadi penjaga keamanan. Dia adalah seorang akuntan yang bekerja di sebuah perusahaan besar dan sangat berprestasi. John memberitahu Jennifer bahwa cerita tentang gadis di mobil itu benar, tetapi berakhir dengan cara yang berbeda dari apa yang dia implikasikan. Dia akhirnya melewatkan pintu keluar dan langsung masuk ke jurang. Mobil itu berbalik 7 kali sampai berhenti oleh sebatang pohon. Gadis itu meninggal seketika. John hanya mendapat 6 bulan penjara karena dia memiliki sumber daya untuk menjaga dirinya sendiri. Setelah keluar, satu-satunya pekerjaan yang bisa dia dapatkan adalah sebagai penjaga keamanan. Setelah beberapa bulan, dia ingin menjadi dirinya sendiri lagi dan merasakan itu untuk sementara waktu. Jennifer masih tidak mengerti mengapa dia memilihnya. Dia mengatakan bahwa itu karena dia hebat. Nah, singkat cerita, hari Senin pun tiba dan mereka masih terperangkap. Salah satu penjaga keamanan lainnya, Eddie, membawa pacar barunya ke bangunan itu untuk menunjukkan atapnya. Ketika mereka masuk, dia mencari John, dan ketika dia tidak menemukannya, dia memeriksa monitor keamanan. Eddie melihat John dan Jennifer terjebak di dalam lift dan membangunkan mereka berdua. Jennifer memohon padanya untuk mengeluarkan mereka dari sana.
Dia memberitahunya bahwa dia akan turun dan mengeluarkan mereka, sementara pacarnya tertidur di sofa. Eddie sampai di lift dan membuka pintu dengan crowbar. Jennifer ingin keluar, tetapi dia memberitahunya bahwa dia perlu membuka pintu sepenuhnya terlebih dahulu dan menjauh. Tiba-tiba, John memukulnya dan membuatnya pingsan. Dia memberitahu Eddie bahwa dia ada di sana dan memberi John kuncinya. John memberitahunya bahwa itu tidak berfungsi dan Eddie mengatakan bahwa dia akan naik untuk membantu mereka. Eddie terjebak di dalam lift dan melihat bahwa ada sesuatu yang terjadi di dalam ketika John menyalakan lift dan memotongnya menjadi dua. Dia memukul Jennifer sekali lagi, lalu membawanya ke mobilnya dan menaruhnya di bagasi. John kembali ke dalam bangunan dan membuang mayat Eddie dan pakaiannya. Dia membersihkan dirinya sendiri dan mengenakan seragamnya, menyelipkan sebatang ceruku ke dalam sakunya. Ketika John sampai di meja depan, dia menghapus semua video dari kamera keamanan. Pacar Eddie terbangun dan John juga membunuhnya, lalu menjatuhkannya ke dalam lubang. John sampai di mobilnya dan membawa Jennifer ke tempat terpencil untuk membuangnya. Dia menuangkan bensin ke dalam tempat sampah untuk persiapan. Sebelum ia membuka bagasi, John memberitahu Jennifer bahwa dia masih menyukainya, dan sayangnya mereka tidak bisa bersama. Jennifer berpura-pura mati, dan ketika John pergi ke tempat sampah, dia memukulnya di kepala, masuk ke dalam mobil dan mulai mengemudi. Pada satu titik, dia berhenti ketika dia menemukan cerutu yang menyala di bagi. Jennifer mulai mundur dengan mobil dan menabrak John yang ketakutan. Dia keluar dan melihat bahwa dia berada di dalam tempat sampah. Jennifer menyalakan kembali cerutu dan pergi. Lalu dia melemparkan puntung cerutu yang menyala ke dalam tempat sampah, membakar John hidup-hidup. So, itulah pembahasan film kali ini. Like jika kalian suka videonya. Semoga kalian terhibur. See you in the next video. Goodbye. Dadah.